Keji, tentara Zionis Israel bom tenda yang berisi jurnalis di luar gerbang rumah sakit Al-Shifa. Ya, 5 orang jurnalis pemirsa meninggal di lokasi. Rudal Israel menyasar sebuah tenda di luar gerbang utama rumah sakit Al-Shifa. Nahas, tenda tersebut berisikan jurnalis yang tengah beristirahat. Alhasil, 5 orang jurnalis media asal Qatar tewas dalam serangan tersebut. Kelima jurnalis tersebut merupakan reporter dan juru kamera. Mereka adalah Anas Al-Sharif, Muhammad Craig, Ibrahim Zahir, Muhammad Naufal, dan Moamen Aliwa. Kejinya, Israel mengklaim serangan dilakukan karena salah satu korban diduga terafiliasi dengan Hamas. Tentara Israel menuding Al-Sharif adalah kepala sel Hamas yang bertanggung jawab atas serangan roket terhadap warga sipil Israel dan pasukan IDF. Sontak pihak media Qatar pun membantah tuduhan Israel. Menurut media setempat, aksi keji Zionis Israel adalah sebagai upaya putus asa untuk membungkam suara-suara di tengah rencana pendudukan Gaza. Pemirsa, polisi Jerman membubarkan aksi massa dan menyeret sejumlah orang yang berkumpul di Berlin untuk membela nasib rakyat Palestina yang mengalami kelaparan dan genosida. Pemirsa, aksi kekerasan terus dialami oleh sejumlah massa pro-Palestina yang memprotes keterlibatan media Jerman dalam genosida di Gaza. Demonstran juga menuntut keadilan bagi 5 jurnalis yang tewas dibunuh oleh tentara Israel saat mereka berkumpul di tenda wartawan dekat rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Militer Zionis Israel diketahui telah bertanggung jawab atas pembunuhan para jurnalis yang bertugas di Gaza dan juga memfitnah mereka terlibat dalam kegiatan teroris. Anas Al-Sharif, jurnalis Al Jazeera yang syahid, sebelumnya sempat membantah tuduhan keji Israel tersebut dan menyebut ia tidak memiliki afiliasi dengan kelompok politik manapun termasuk Hamas. Rally pro-Palestina kemudian dilanjutkan menuju stasiun Karl Marx Straße. Di sini para demonstran kembali mendapatkan aksi kekerasan dari polisi yang sedang bertugas. Pemirsa, Jerman umumkan akan hentikan pengiriman senjata ke negara Israel. Ya, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap Jerman termakan isu dan tertekan dengan kesalahpahaman media tertentu. Serangan demi serangan masih saja terjadi dari tentara Zionis Israel kepada warga Gaza. Sudah banyak negara melakukan aksi protes agar negara mereka mendukung Palestina, salah satunya Jerman. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan akan menghentikan pengiriman senjata kepada Israel. Atas pernyataan Jerman, Perdana Menteri Israel pun meresponnya. Look, I respect Friedrich Merz. I think he's been a good friend of Israel, but I think he's buckled under. He's buckled under the pressure of false TV reports, the pressure, internal pressure from various groups, and I can say this, and I don't want to talk about him specifically, but I want to say this. Look, maybe some choose to forget October 7th. We will not forget what happened, and we will do whatever it takes to defend our country and defend our people, defend our future. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Palestina, sejak serangan Israel 7 Oktober 2023 lalu, jumlah korban tewas kini menyentuh 62.000 jiwa. Selain korban meninggal, sebanyak 152.000 orang luka-luka. Australia umumkan akan akui Palestina sebagai negara. Ya, Perdana Menteri Australia berjanji akan mendukung Palestina dalam sidang umum PBB September mendatang. Tingkat kekejian tentara Zionis Israel semakin sulit ditoleransi.
Belum selesai menghentikan jalur distribusi bantuan kemanusiaan, Kabinet Militer Israel akan mengambil alih kendali kota Gaza. Jumlah korban tewas di Gaza pun semakin bertambah setiap harinya. Atas kekejian ini, sejumlah negara akan mengumumkan kedaulatan kemerdekaan Palestina. Salah satunya adalah Australia. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Selain Australia, Inggris, Kanada, dan negara Eropa seperti Prancis juga akan mengakui negara Palestina pada sidang PBB mendatang. Sidang umum PBB ke-80 rencananya akan digelar pada 8 September 2025. Pemirsa, isu mengenai Palestina menjadi salah satu topik yang dibahas Presiden Prabowo dan juga Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte. Ya, Indonesia dan Peru sepakat mewujudkan solusi dua negara Palestina. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Peru sepakat bersama-sama negara lainnya membantu mewujudkan solusi dua negara Palestina sehingga diharapkan kekerasan yang selama ini dialami rakyat Palestina dapat berakhir. Isu mengenai Palestina menjadi salah satu topik yang dibahas Presiden Prabowo dan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte dalam pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Tentang masalah global, kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara. Presiden Peru Dina Boluarte menyambangi Istana Merdeka untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan yang pertama kali dilaksanakan Presiden Peru sejak dua negara membuka hubungan diplomatik pada 12 Agustus 1975. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menganugerahi Presiden Boluarte tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia Adipurna. Presiden Prabowo menyebut Presiden Boluarte banyak berjasa meningkatkan hubungan dan persahabatan Indonesia-Peru. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, Yudi Permana, Anyus melaporkan. Kini kita ke informasi mancanegara lainnya, pemirsa. Evakuasi korban selamat dari reruntuhan bangunan berlangsung dramatis. 1 orang tewas, belasan gedung rusak pasca gempa 6,1 magnitudo yang mengguncang Turki bagian barat. Evakuasi korban selamat akibat gempa Turki 6,1 magnitudo berlangsung dramatis. Petugas dibantu warga bahu-membahu mengevakuasi korban dari bawah reruntuhan gedung di Sindirgi, Turki bagian barat. Otoritas bencana Turki, AFAD, melaporkan setidaknya 1 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka akibat gempa yang mengguncang pada Minggu malam waktu setempat. Selain Sindirgi, guncangan gempa juga dirasakan di kota Izmir hingga Istanbul. Total ada 16 bangunan yang runtuh akibat gempa ini. Sementara korban gempa yang mengalami luka dilaporkan sebanyak 29 orang dan saat ini telah dirawat di rumah sakit.